Oke, baik. Ternyata sudah bisa. Saya langsung saja untuk share screen. Ups. Oke, baik. Kakak-kakak dan teman-teman semuanya, apakah slide-nya saya sudah kelihatan dengan jelas? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Oke, baik. Oke, kalau sudah, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya kepada ya kakak-kakak dan teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini waktu Indonesia. Apakah di sini ada yang baru pertama kali mau mencoba LPDP, seleksi LPDP, atau ada yang sudah pernah mencoba? Mungkin bisa menjawab atau bisa tulis di kolom komentar supaya saya bisa tahu. Oke. Oh, oke. Ada yang baru pertama kali, ada yang sudah pernah. Oke, sudah pernah mencoba. Oke, baik. Sudah pernah mencobanya ini di batch yang kemarin atau yang tahun sebelumnya? Oke, baik. Ada yang sudah pernah, ada yang baru pertama kali. Oke, baik. Jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar. Jadi sebelum kita memulai, disclaimer dulu ya, bahwa di sini kita sama-sama belajar. Jadi jika dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana nanti ya ketik saja di kolom komentar atau open mic langsung saja kita diskusi secara bersama-sama. Oke, ada yang sudah mencoba dari tahun 2025. Kira-kira ini penyebabnya apa? Apakah di tes bakat skolastiknya atau di tes wawancaranya? Oke, oh di tes wawancara ya, berarti tes bakat skolastik aman. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Mildi bahwa kita akan bahas tes bakat skolastik, terutama yang penalaran kuantitatif. Oke, tapi seperti pepatah mengatakan ya bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sefni Oemolos, biasanya dipanggil Sefni. Saya juga berasal dari Kupang, atau Lampung Selatan, Zologama. Pendidikan S1 saya itu fokusnya di pendidikan matematika di UKSW. Kemudian saat ini sedang ongoing di Arizona State University di Master of Higher and Post-Secondary Education. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengenal struktur tes LPDP terlebih dahulu. Jadi yang perlu diketahui kalau misalnya kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba di tahun 2025 ya. Tadi saya melihat ada chat yang sudah mencoba di tahun 2025. Kemudian yang di tahun 2026 itu LPDP itu selalu mengganti aturannya. Jadi kalau di tahun Kakak Meldi dan saya mencoba di tahun 2023 itu kalau tidak salah soalnya itu sebanyak 100 nomor. Jadi 60 itu soal tentang pengetahuan, kemudian 60 soal tentang tes pengetahuan, kemudian 40 soal itu tentang psikotes. Tapi rules itu berubah ketika di tahun 2025 ya, 2026 itu totalnya itu psikotesnya itu sudah dihilangkan. Jadi yang kemarin di batch 1 kemarin itu cuman soalnya itu cuman 60 butir soal, kemudian dikerjakan dalam jangka waktu 90 menit. Oke. Nah, ini kira-kira apa saja? Jadi ini di sini ada tiga bagian utama. Yang pertama yaitu penalaran verbal, kemudian yang kedua yaitu penalaran kuantitatif, dan yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Oke. Oke, jadi ini ada aturan skor. Nah, kalau misalnya total soalnya itu 60 soal dan aturan penilaian itu satu soal itu 5 poin. Kalau 5 poin berarti total dari 60 soal itu kalau benar semua itu berarti 300. Oke, nah kalau bisa itu pasang target itu setinggi mungkin, misalnya 190.
ya bersyukur ya kita dari daerah afirmasi itu passing rate-nya itu masih lebih rendah dibandingkan dari teman-teman yang dari daerah reguler. Jadi ya pasang target kalau misalnya mau benar 190, berarti 190 poin, berarti total soal yang benar itu harus 38 soal. Oke ya. Jadi ini eh, ada saran teknis, itu yang pertama itu pastikan kondisi internet stabil, kemudian ya posisi duduknya itu tenang dan nyaman. Kemudian yang kedua itu hindari ya sikap overconfident atau ya terlalu overthink. Kemudian yang ketiga yaitu tetap tenang dan terima semua kondisi yang ada dan tetap fokus. Oke, kita langsung saja ke cakupan materinya. Nah, kira-kira apa saja ya? Nah, eh, yang pertama yaitu kita fokus pada penalaran verbal. Nah, penalaran verbal itu total soalnya itu yaitu 23 soal, kemudian waktunya itu 30 menit. Kemudian yang kedua yaitu penalaran kuantitatif, jumlah soalnya yaitu 20, 25 dan dikerjakan dalam jangka waktu 40 menit. Kemudian yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu sendiri total soalnya yaitu 12 soal, diselesaikan dalam jangka waktu 20 menit. Oke, kita fokus lagi ke penalaran verbal. Nah, penalaran verbal itu dibagi menjadi 3 bagian karena dari mata Garuda NTT hanya fokus saja di bagian penalaran kuantitatif. Jadi di sini saya ingin untuk memberikan gambaran tentang yang penalaran verbal. Yang pertama yaitu analogi. Nah, yang kedua yaitu penalaran logis dan yang ketiga yaitu penalaran analitis. Oke, jadi di penalaran verbal ini yaitu mengukur kemampuan memahami konsep-konsep yang diungkapkan melalui bahasa, berpikir konstruktif, dan menerapkan logika untuk memecahkan masalah. Oke, jadi untuk yang bagian penalaran verbal itu bisa diselesaikan dengan 2 cara ya. Itu bisa dengan pendekatan bahasa, kemudian yang kedua yaitu bisa diselesaikan dengan pendekatan matematika. Nah, kalau yang dua sub lainnya yang analogi tidak ya, tidak ada pendekatan matematikanya. Kemudian cuman yang penalaran logis dan penalaran analitis. Oke, kita fokus yang bagian pertama. Kalau yang analogi itu ada 8 soal, yaitu fokusnya itu menemukan kesamaan bentuk, susunan, atau fungsi kata. Kemudian yang penalaran logis yaitu menarik kesimpulan dari premis atau pernyataan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu penalaran analitis, yaitu memecahkan masalah berdasarkan aturan atau cerita, di mana cerita itu sangat berantakan sekali atau random isi ceritanya atau informasi yang ada. Oke, apakah saya bicaranya terlalu cepat? Halo, sejauh ini Pas, aman? Kak. Oke, Oke, pas. Pas, Kak. Oke, kalau pas kita lanjut saja. Oke, ini saya singgung saja sedikit tentang yang analogi. Nah, analogi yaitu menemukan pola dan hubungan kata. Oke ya. Jadi analogi itu menguji kemampuan menalar hubungan antara 2 kata, lalu mencari pasangan lain dengan pola yang sepadan. Nah, prinsip utama dari penalaran sebentar. Prinsip utama dari dari analogi ini yaitu ruas kanan dan ruas kiri itu dia harus memiliki hubungan yang sama. Atau ya A berbanding B itu sama dengan C berbanding D. Jadi itu dia harus memiliki hubungan yang sepadan. Kemudian ya ini ada contoh pola yang sering muncul. Itu bisa saja dari mencari tentang kata dan arti kata. Kemudian benda dan kegunaannya. Atau bagian dan keseluruhan. Kemudian juga ada sebab akibat, jenis dan kelompok. Kemudian juga ada ilmu atau objek kajian. Nah, ini contoh-contohnya seperti di sini. Karena kita akan fokus ke penalaran kuantitatif, saya akan lanjut saja. Oke, nah ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Saya lanjut saja. Oke, kemudian yang kedua yaitu penalaran logis. Nah, penalaran logis ini adalah tarik kesimpulan tanpa asumsi. Jadi, kakak-kakak dan teman-teman semuanya yang perlu diketahui di sini bahwa soal-soal ini harus diselesaikan dengan informasi yang fokus pada soal saja. Jangan pakai informasi dari luar ya. Jangan pakai intuisi atau jangan pakai asumsi. Oke, nah penalaran logis ini yaitu menguji kemampuan membaca premis atau pernyataan, kemudian menentukan hubungan atau pernyataan, lalu memilih kesimpulan yang pasti benar. Oke, ini
rumus yang biasanya digunakan dengan pendekatan matematika ya. Ada implikasi, ada kontraposisi, ada modus ponens, modus tollens, silogisme, dan kuantor. Oke, saya lanjut saja. Ini adalah contoh soal dari penalaran logis. Oke, kemudian yang ketiga yaitu penalaran analitis. Nah, penalaran analitis ini adalah jenis tes yang menguji kemampuan untuk menganalisis masalah yang disajikan dengan syarat atau batas tertentu. Nah, esensi tesnya itu yang pertama yaitu menghubungkan informasi faktual yang disajikan secara tidak beraturan. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan masalah dengan cara menghubungkan berbagai gagasan atau pernyataan. Oke, jadi ini eh, analoginya dari soal penalaran analitis ini seperti puzzle yang kayak ya yang berantakan seperti ini, kemudian kita diminta untuk memasangkan puzzle itu untuk menjadi suatu bagian yang utuh. Jadi contoh soal analogi dari soal penalaran analitis itu seperti itu. Kalau yang penalaran analogi, yang logis itu informasinya itu berurutan, beraturan ya. Kalau yang analitis ini informasinya ini sangat acak. Oke, nah karakteristik itu bersifat tricky dan menjebak, sehingga membutuhkan kemampuan logika yang ya baik untuk bisa menyelesaikan soal ini dan ya bukan sekedar hafalan ya untuk soal ini. Oke, nah yang perlu diketahui bahwa struktur soal dari penalaran analitis itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu dia akan kasih intro atau pengantar. Nah, pengantar ini dia akan menjelaskan tentang konteks. Nah, konteks yang seperti apa? Bisa saja tentang nama orang, nama tempat, atau benda. Kemudian yang kedua, yaitu ada syarat batas atau pembatas, di mana dia akan berisi aturan atau clue yang mutlak yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, baru dia akan masuk ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini apa yang harus dijawab berdasarkan aturan tersebut atau aturan syarat batas yang ada. Oke, ini contoh soalnya seperti ini. Oke, ini sebentar, kecil saya. Jadi ini yang pertama, yang kalimat, ya ini adalah yang intronya atau yang pengantar, kemudian saya pakai garis lain. Nanti syarat batasnya dari sini sampai di yang sini, Arab dan Jepang. Kemudian yang bagian pertanyaannya yang terakhir. Pertanyaannya dibilang pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam komunikasi adalah titik-titik. Jadi biasanya kalau untuk yang soal analitis, kalau misalnya dia kasih satu intro syarat batas, kalau misalnya dia konteks yang clue yang dikasih itu biasanya em, yang pertanyaan itu dia bisa satu satu cerita itu dia bisa dua atau tiga pertanyaan di dalamnya. Jadi itu biasa apa ya? Soal ini syarat yang ada itu sangat banyak, informasi yang diketahui di soal tersebut itu banyak. Kemudian dalam satu cerita itu pertanyaannya bisa dua atau tiga yang berkaitan dengan cerita tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, apakah sejauh ini aman ya? Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu penalaran kuantitatif. Nah, penalaran kuantitatif ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu deret bilangan, kemudian yang kedua yaitu aljabar dan aritmetika, kemudian yang ketiga yaitu kecukupan data. Oke, nah untuk yang penalaran kuantitatif ini tentang ya mengukur sejauh mana peserta dapat mengenali pola atau kemampuan numerik praktis dan menilai cukup atau tidaknya informasi yang didapat. Oke, kalau untuk total soalnya itu sendiri ada 25 ya. Kemudian waktu pengerjaannya itu 40 menit. Kita fokus ke bagian yang pertama yaitu deret bilangan. Nah, deret bilangan ini itu mencari pola, terdiri dari 8 soal dari ya dari bilangan itu sendiri. Kemudian yang perlu diketahui bahwa soalnya itu angka-angkanya itu sangat sederhana, mungkin 1 sampai 20, tapi itu mainnya di angka. Jadi angka itu ada positif dan negatif, itu menjebaknya di bagian negatifnya. Oke, kemudian yang kedua yaitu aljabar dan aritmetika.
Nah, eh, sub ini dia membahas tentang matematika dasar. Ada banyak sub yang termasuk di dalamnya, baik itu mau operasi bilangan, ada persamaan dua variabel, kemudian ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Oke, yang berikutnya yaitu kecukupan data. Nah, kecukupan data itu sendiri, itu soalnya itu kita tidak diminta untuk mencari hasil akhirnya, tapi kita hanya mengecek apakah data ini em, cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kita langsung saja yang bagian pertama. Yang bagian pertama yaitu deret bilangan. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita tahu dulu definisi dari deret bilangan itu sendiri. Nah, deret bilangan adalah serangkaian angka yang tersusun dengan pola atau aturan tertentu. Nah, tugas kita adalah menemukan pola tersebut untuk mengisi titik-titik kosong atau menentukan angka selanjutnya. Oke, ini adalah strategi dasarnya, yaitu paham polanya. Kunci utama untuk menyelesaikan soal ini, jangan panik, amati angka-angkanya dengan tenang. Kemudian ya, langkah-langkahnya itu coba lihat selisih antara dua angka yang berdekatan. Apakah selisihnya konstan atau tidak? Kemudian jika tidak, coba lihat rasio atau pembagian antara dua angka yang berdekatan. Apakah rasionya konstan? Kemudian yang ketiga itu, apakah polanya itu dia melompat? Mungkin ada dua deret atau lebih yang berjalan bersamaan di dalam soal tersebut. Kemudian jika semuanya gagal, coba pikirkan pola khusus seperti mungkin kuadrat atau kubik atau kombinasi operasi. Atau bisa juga soal-soalnya itu dia mencantumkan operasi negatif di dalamnya, kemudian ada satu angka distraksi di dalamnya. Jadi sebenarnya kayak, oke, ini polanya ada, tapi mereka akan menyusup ya satu angka untuk mendistraksi kita. Untuk kita mencari polanya itu tidak dapat. Padahal itu apa ya? Mencantumkan satu angka distraksi atau dua angka di dalamnya. Oke, sampai sini apakah aman? Atau ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja ya ketik di kolom komentar. Oke, kita langsung ke tipe-tipe deret bilangan yang biasanya muncul. Yang pertama kita lihat dulu ya. Yang pertama itu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu apa? Itu selisih antar sukunya itu selalu sama. Oke, contohnya seperti ini. 7, 11, 15, 19, 23. Kemudian itu angka selanjutnya berapa? Jadi tugasnya kita adalah mencari pola. Pola untuk kita bisa menemukan angka yang di bagian sininya bagaimana. Oke, ini masih mudah ya. Karena ini selisihnya polanya itu konstan. Apakah ada yang sudah langsung menemukan jawabannya? Oke, Kak Nirmala ya. Sudah langsung menemukan angka jawabannya 27. Kak, kenapa jawabannya 27? Oke, karena ya bedanya selisihnya 4 ya. Betul, jadi ini konstan, jadi cuma ditambah 4 saja. Oke, kita lanjut ke yang kedua, deret geometri. Nah, deret geometri ini hasil bagi antara sukunya itu selalu sama. Contoh, 3, 6, 12, 24, 48. Kalau begitu, angka selanjutnya itu berapa? Oke, Kanirmala ya, sudah langsung mendapatkan jawabannya yaitu 96. Kenapa 96? Oke, ada jawaban yang lain. Ada yang 56, ada yang 96. Oke, polanya dikali 2. Kanirmala dikali 2, Kamariana kali 2. Kalau yang 56 ya, saya mau tahu dari Kak siapa ini? Kak Helena. Halo, Kak, kenapa dapat 56? Oke. Oh, maksudnya 96. Berarti typo ya.
Oke, betul. Ini ya dikali dua. Betul polanya. Ini masih gampang. Kita lanjut lagi. Pola yang berikutnya itu yaitu larik, yaitu deret, bilangan yang dapat dipisahkan menjadi beberapa subderet. Nah, jika terdapat dua subderet disebut dua larik. Dan jika terdapat tiga subderet disebut dengan tiga larik dan lain sebagainya. Oke ya. Di sini saya tidak mau ajarkan ilmu matematika di sini. Saya hanya mau apa ya? Kita mau diskusi saja tentang bagaimana untuk menemukan mempelajari pola-pola yang ada. Oke, contoh soalnya seperti ini. 2, 10, 4, 15, 6, 28. Kira-kira angka selanjutnya itu berapa? Oke, saya izin sambil minum air. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jawabannya 25. Kebanyakan 25 ya. Em, oke, saya mau dengar suara dari Kak Maria. Halo, Kak Maria. Kak? Halo Kak, Oke. Kak, kenapa dapat jawaban 25? jadi untuk soalnya itu dibagi dalam dua subderet, di mana subderet yang pertama itu dari angka genap yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kemudian subderet yang kedua itu 10, 15, 20. Nah kalau untuk subderet pertama itu kan selisihnya itu ditambah 2, itu angka genap. Kemudian untuk subderet yang kedua itu ditambah 5. Jadi kalau untuk di bagian titik itu bagiannya subderet kedua jadi 20 ditambah 5 itu 25. Oke, baik. Terima kasih, Kak Maria. Ini masih gampang ya. Kita belum masuk ke soal LPDP. Terima kasih, Kak Maria. Kita lanjut lagi ke subderet yang berikutnya. Jadi yang berikutnya itu deret bilangan yang aturannya bertingkat. Contoh soalnya seperti ini. 2, 5, 10, 17, 26. Kira-kira angka berikutnya itu berapa? Oke, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, ada yang 37, 41. Oke, berarti ada dua jawaban ya, 37 dan 41. Apakah ada jawaban lain? Oke, 41. Oke, sekarang saya mau dengar suara dari Kak Yuven ya. Halo Kak Yuven, kenapa jawabannya 37? Halo Kak, kenapa saya pilih jawaban 37 Kak itu karena yang tingkatan yang pertama itu saya dapat pola 35, 7, 9, 11. Tingkatan yang kedua itu polanya pakai tambah 2 Kak. Oke. Jadi kalau misalnya tingkatan yang pertama berakhir di 9, 9 Hmm, ditambah 2 itu hasilnya 11, dan 26 ditambah 11 itu hasilnya 37 Kak. oke. Baik, terima kasih. Betul. Angka selanjutnya itu 37. Sekarang tadi ada dua jawaban ya. 37 dan 41. Kak Alfonsa. Halo Kak, panggilannya Kak siapa ya? Oke, tanpa membuang-buang waktu kita lanjut langsung saja ya, lanjut lagi. Yang berikutnya yaitu kombinasi. Nah, itu jenis deret yang bilangan yang aturannya merupakan kombinasi dari ketiga tipe di atas. Jadi contohnya seperti ini, 2, 4, 7, 14, 17, 34.
Kira-kira angka selanjutnya itu berapa? Masih mudah ya. Oke, Kak Sinta ya. Sudah menemukan jawabannya. Oke, Kak Nirmala jawabannya 22. Kemudian Kak Sinta bilang polanya kali 2 kali 3. Oke ya, betul ya. Jawabannya betul, 22. Polanya seperti itu, kita lanjut saja. Oke, ini tips untuk menyelesaikan soal deret bilangan. Saya tidak baca ya untuk tulisan ini, mungkin bisa screenshot tulisan ini, nanti baca sendiri. Kita fokus ke soal-soalnya saja. Perlu dijelaskan slide ini atau kita lanjut saja, di screenshot saja? Halo? Oke, lanjut ya. Kak Evi bilang lanjut. Oke, kita lanjut saja. Screenshot, kita lanjut. Oke, yang berikutnya itu ada jenis deret, yaitu jenis deret huruf. Tapi perlu diketahui bahwa ini tidak muncul di TBS. Saya hanya menunjukkan bahwa ternyata ada jenis deret seperti ini. Jangan buang-buang waktu untuk bisa menyelesaikan soal seperti ini, fokus ke yang ada angka-angkanya saja. Ini contoh soal dari jenis deret seperti ini. Kita langsung ke latihan soal. Oke, ini ada satu soal yang berkaitan dengan ada tanda positif di sini dan ada tanda negatif. Saya memberikan waktu 1 menit untuk menyelesaikan soal ini. Oke, silakan. Oke, time's up. Oke, Kak Alfonsa sudah menemukan jawabannya 10. Apakah ada jawaban lain? Aman-aman, Kak. Oke, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Halo? Oke, Kak Alfonsa, karena Kak Alfonsa sudah menemukan jawabannya, saya mau tanya Kak Alfonsa, Kakak kenapa dapat jawaban 10? Oh, tidak bisa open mic ya? Oke, bisa ketik saja polanya. Kenapa dapat 10? Halo? Ada yang mau berpendapat?
Oke, polanya ditambah 1, lalu dikurangi 2, ditambah 4, dan dikurangi 8, jawabannya 10. Karena berikutnya ditambah 16. Oke, betul. Jadi, jawabannya adalah 10. Oke, nah ini tips untuk menyelesaikan soal. Jadi untuk menyelesaikan soal dari bilangan, kita lihat dari kiri ke kanan, apakah angka-angka ini dia semakin meningkat atau dari kiri ke kanan dia semakin menurun. Kalau dari kiri ke kanan dia semakin menurun, itu berarti operasinya itu kalau dia semakin menurun, itu berarti operasinya dia dikurangi dengan sesuatu. Kalau bukan dikurangi dengan sesuatu, itu dibagi dengan sesuatu. Karena menurun ini diminta untuk mencari dua angka pertama, atau ya bahasanya itu suku pertama dan suku kedua. Oke, jawabannya D ya. Oke, karena banyak jawabannya D, berarti soal ini aman ya. Kak, siapa yang tadi? Kak Sinta. Halo, Kak Sinta. Halo Kak, Oke, Kak sudah mendapatkan jawabannya, Kak? oke Kak, Sudah? ya sudah. Oke, baik. Kalau sudah kita lanjut lagi. Ini hanya mau menunjukkan bahwa soal ini dia itu diminta untuk mencari angka di depan. Kemudian yang berikutnya, ada jenis soal yang diminta untuk mencari angkanya di akhir ya. Seperti ini. Sebentar saya hapus dulu. Jadi ini ada berapa ya? Ada 2, 4, 6, 7. Di sini ada 7 suku sudah tersedia di sini. Kemudian kita diminta untuk mencari suku yang ke-8 atau yang X ini. Oke, mungkin saya kasih waktu beberapa menit untuk bisa mencari soal ini. Coba dulu satu. Oke, di sini soalnya suatu deret 3, -1, 6, 2, 9, 5, 12. Angka berikutnya itu berapa? Oke, ada yang C. Oh, ada yang jawabannya 15 ya. Oke, ada yang jawab C, C, E. Oke, ke Alfonsa E. E berarti 12 ya. Oke, jawaban terbanyak itu C. C 8 ya. Oke, saya mau mendengar suara dari Kak. Siapa yang tadi belum bersuara? Kak Yuliana. Halo, Kak. Halo kakak. Oke, Oke, Kak, Kak. kenapa Iya, jawabnya 8? oke. Saya kan lihat ini polanya dari tiga, dari angka pertama ya. Paling depan tiga, terus lompat dua, berarti dia ke enam. Tiga, enam, sembilan, 12 itu bedanya tiga plus tiga. Oke. Kemudian, ya, kemudian setelah tiga itu berarti angka yang belum adalah min satu. Min satu berarti dia akan ke dua. Kalau min satu ke dua plus tiga juga. 2 ke 5 plus 3, maka pasti X-nya adalah 5 tambah 3, yaitu 8. Oke. Baik, terima kasih Baik, Kak terima kasih. Yuliana. Kak, Sama Kak. Kakak dari mana ya asalnya? Dari NTT, Kak, Kabupaten Sika. Kabupaten Sika. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kita lanjut lagi. Betul jawabannya 8. Jadi, ya, itu soal-soal tema, mohon maaf. Soal-soal tentang deret bilangan. Jadi bisa saja itu angka yang diminta itu di depan, di tengah, atau di akhir. Jadi itu polanya ya pola soalnya seperti itu. Kemudian angka-angkanya itu dia tidak terlalu tinggi, dia cuma di bawah ya 20 atau 50-an. Cuman dia mainnya itu di negatif. Jadi dia pasti akan ada negatif. Sampai sini untuk kalau soal yang berkaitan dengan negatif, aman ya, negatif positif. Oke, aman ya.
Oke, kita langsung saja ke bagian yang kedua karena kita waktu sangat terbatas. Yang bagian kedua yaitu aljabar dasar dan aritmetika sosial. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini saya mau menunjukkan ya, bahwa sebenarnya itu cakupan materi matematika itu dibagi menjadi beberapa subtema. Yang pertama yaitu aljabar, kemudian yang kedua yaitu geometri dan trigonometri, yang ketiga yaitu statistika dan peluang, kemudian yang keempat itu kalkulus. Oke, tapi di bagian aljabar ini kita hanya fokus saja yang bagian yang kelas pertama ini, yang sub ini, bagian aljabar ini. Nah, ini subnya apa saja di dalamnya? Kita lihat ya. Saya hapus dulu. Nah, di dalam aljabar itu ada beberapa submateri di dalamnya. Ini ada operasi aljabar, kemudian ada persamaan linear, ada ya si persamaan linear satu variabel, dua variabel, kemudian ada pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan dua variabel. Kemudian ada fungsi. Kemudian fungsi itu ada fungsi kuadrat, maaf ini ada pendobelan ya. Ada fungsi kuadrat, ada fungsi eksponen, fungsi logaritma, dan fungsi itu juga banyak. Kemudian ada eksponen atau perpangkatan, kemudian ada logaritma, ada barisan dan deret, kemudian ada juga perbandingan, baik itu mau perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, kemudian ada matriks, ada program linear, aritmetika sosial, dan juga penalaran numerikal. Ini kita fokusnya yang bagian pertama ini, yang aljabar ini. Itu dasarnya matematika yang ada di TBS LPDP. Jangan jangan fokus yang bagian sini. Jadi yang bagian pertama saja ya, yang submateri yang di bagian aljabar sini. Oke. Nah, di sini aljabar kita saya akan menampilkan materi-materi apa saja yang ada di aljabar ini. Sebentar. Ups. Oke, slide-nya sudah aman kembali. Halo? Aman, Kak. Oke, kalau aman kita langsung saja. Nah, itu yang pertama yaitu operasi bilangan bulat. Ini saya mau menampilkan operasi bilangan bulat. Itu apa saja di dalamnya? Bisa lihat slide saya yang terbaru? Tidak tampil, Kak. Berarti bentar. Harus show secara keseluruhan. Entire screen. Oke, slide terbaru saya sudah kelihatan dengan jelas. Ups. Sudah, Kakak. Oke. Ya, jadi ini adalah cakupan dari materi operasi bilangan bulat. Jadi sebenarnya matematika itu asyik ketika kita pahami dasarnya dengan baik. Oke ya. Kalau misalnya jadi matematika itu dia bertingkat ya. Kalau kita mau mengerti perkalian, kita harus mengerti penjumlahan dulu. Penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kalau kita mau mengerti perpangkatan, kita harus mengerti perkalian dulu. Kenapa? Karena perpangkatan itu adalah perkalian berulang juga. Mengerti sampai sini ya? Biasanya bisa nangkap ya maksud saya sampai sini. Jadi itu harus pahami dulu basicnya seperti apa. Jadi itu ada tingkatannya. Kalau misalnya kita mau belajar tentang materi yang di SMA itu ada namanya perpangkatan, kemudian ada materi apa lagi? Ada matriks dan lain sebagainya. Jadi itu kita usahakan kita pahami basicnya dulu, materi prasyaratnya. Kalau misalnya kita belum kuasai dengan betul, itu belum bisa lanjut ke tingkatan yang bagian atasnya. Akhirnya kalau misalnya kita belum mengerti, jadi kita menganggap bahwa materi itu, ya materi yang kita lomcat itu, materi yang kita belum pernah pelajari itu, kita menganggap bahwa matematika itu sebenarnya sulit. Tapi kalau misalnya mengerti dengan betul, sebenarnya matematika itu asyik. Oke, ini yang saya mau bagi show tentang yang operasi bilangan. Jadi ini ada sifat-sifat yang em, ada di dalam matematika. Ini nanti
apa ya, saya bisa show saja materi ini, bisa pelajari sendiri. Jadi ya pahami dulu di bagian sini, baru bisa lanjut ke yang bagian berikutnya. Karena ini dia akan berkaitan dengan soal yang dia akan mencantumkan semua operasi di dalamnya. Jadi dia itu satu soal yang dia akan cantumkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan semua soalnya itu kita lihat itu soalnya itu berangkai-rangkai. Dan itu dasarnya harus pahami dulu, yang dasar-dasar ini dulu. Oke, bisa nangkap maksud saya? Halo? Oke. Kalau bisa, saya lanjut lagi yang kedua. Yang kedua yaitu ada persamaan linear, sorry, perbandingan ya. Perbandingan itu, oke, ini. Jadi ini perbandingan, ini ada perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai, dan ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini pahami dulu konsepnya, baru lanjut ke latihan soalnya. Jadi untuk memahami perbandingan itu sudah harus bisa penjumlahan, perkalian, perpangkatan, dan yang berkaitan dengan ya negatif, positif itu. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu persamaan linear dua variabel. Ini materinya di sini. Nggak boleh nih. Halo? Oke, jadi yang berikutnya itu adalah namanya persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel itu kita bisa menyelesaikan dengan ada beberapa cara. Bisa juga diselesaikan dengan eliminasi, kemudian substitusi, dan juga bisa metode campuran. Nah, ini guna mempelajari sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan soal cerita yang model seperti ini. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah yang pernah mengikuti tes bakat skolastik kemarin ini pernah menemukan soal seperti ini? Halo? Ini saya tunjukkan ya. Misalnya modalnya seperti ini. Atau yang ini deh. Halo? Masih ingat? Ya, Kak. Oke, baik. Ada. Nah, kalau misalnya dia modal seperti ini, dia cakupannya itu dia masuk ke persamaan linear dua variabel. Jadi untuk menyelesaikan soal cerita ini harus kembali pahami yang ini. Pahami dulu dasarnya sebelum masuk ke soalnya. Kemudian berikutnya yaitu apa lagi ya? Pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaannya ini maksudnya gimana? Ini. Tapi ini sepertinya ini tidak terlalu ini ya, tidak muncul ya. Kebanyakan yang persamaan linear dua variabel yang soal cerita itu. Kemudian yang berikutnya itu ada perpangkatan. Perpangkatan dan logaritma. Nah, di sini kalau mau menyelesaikan soal-soal yang model seperti ini, misalnya ya, seperti ini. Ini semuanya harus pahami dulu basic yang bagian atas ini. Rumus semua ini. Perpangkatan di atas ini. Jadi harus pahami dulu A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak A. Artinya itu misalnya 2 pangkat 3, itu artinya 2 itu dikali 2 sebanyak 3 kali. Jadi itu harus pahami dulu konsep perpangkatan dulu sebelum menyelesaikan materi yang ini. Oke, sekarang saya mau tanya, di sini apakah ada yang backgroundnya dari ilmu eksak? Halo? Oke, ada. Kamaria ya? Kamaria jurusannya apa, Kak? Kimia, Kak. Oke, kimia, baik. Oke, sekarang saya balik pertanyaan. Di sini adakah yang jurusannya ilmu sosial? Yang, Ada Kak, oke, siapa ya? Saya. saya Kak. Saya ini siapa ya?
Saya nitkakin Kak Arnolus. Oh, Kak Arnolus, oke baik. Oke, ini saya sarankan kepada yang kakak-kakak yang mungkin dari ilmu sosial yang belum mempelajari ya ilmu eksak seperti maksudnya memang mempelajari di SMA tapi mungkin kuliahnya fokus ke ilmu sosial. Jadi untuk menyelesaikan soal yang ya seperti ini harus pahami dulu ya konsepnya di yang bagian atas ini. Pahami dulu konsepnya seperti apa baru bisa menyelesaikan soal. Tapi saya pikir ini ya beberapa hari menuju subtes fokus yang bagian deret dan kecukupan data nantinya. Kita akan fokus ke sana. Oops, maaf. Oke, yang berikutnya ini ya sepertinya nanti saya akan kirim saja, nanti reach out saja ke saya untuk saya kirim ya materi-materi ini. Semua ini saya sudah rangkum rumus-rumusnya di dalam dan konsepnya. Kita langsung saja. Yang berikutnya itu ada aljabar dasar ya. Kita sudah bahas semua cakupan materi aljabar dasar di atas, yaitu dia berkaitan dengan bilangan bulat, pecahan, presentase, perpangkatan, akar, persamaan linear dua variabel, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang sudah kita bahas di sini ya, itu tentang aljabar. Yang berikutnya juga aritmatika. Oke, di sini sebelum kita melangkah lebih lanjut ke kecukupan data, saya ingin untuk bahas sedikit tentang basicnya untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi bilangan. Nah, untuk di dalam istilah matematikanya itu namanya PEMDAS, ada juga yang disebutnya dengan kabataku. Pokoknya istilahnya itu akronimnya bermacam-macam. Tapi kita di sini bukan fokus pada akronimnya, tapi kita fokus pada konsepnya. Nah, istilahnya yang biasa ya yang saya pelajari itu namanya PEMDAS. Nah, PEMDAS itu apa? P itu parenthesis atau bahasa Indonesianya tanda kurung, kemudian E-nya itu exponents atau perpangkatan, kemudian ada multiplication atau perkalian, kemudian ada division, pembagian, addition, penjumlahan, dan subtraction itu pengurangan. Jadi, itu di dalam menyelesaikan soal yang berangkai-rangkai itu yang mencantumkan berbagai operasi di dalamnya, itu ada aturannya. Jadi, eh, oke, Satu, sebentar ya. Oke, nah P-nya tanda kurung ya, kemudian ini E-nya itu pangkat dan akar, kemudian yang berikutnya itu ada kali dan bagi, kemudian ada ada tambah dan ada tanda pengurangan. Jadi ini turunnya itu yang P duluan dulu, baru E, kemudian M dan D ini dia derajatnya sejajar, setara. Kemudian A dan S atau tambah dan kurang ini mereka derajatnya setara. Oke, ini maksudnya apa? Kita langsung saja ke soalnya, contoh soalnya seperti ini. Jadi, untuk soal yang menemukan soal seperti ini, oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin bertanya yang kemarin mengikuti, apakah soalnya ada yang muncul seperti ini? Masih ingat soal yang ya dibayangkan apakah muncul soal modal seperti ini? Oke, Kak Yuliana ada ya? Oke, iya, ya. Jadi betul. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu kita harus selesaikan yang tanda kurung terlebih dahulu. Jadi tidak bisa untuk menyelesaikan langsung dari kiri ke kanan. Jadi kita harus selesaikan yang ini dalam kurung terlebih dahulu. Setelah kurung, kita fokus yang bagian perpangkatan atau yang bentuk akar. Setelah itu kita fokus yang bagian yang ini yang mengandung perpangkatan atau bentuk akar, yang bagian sini yang tanda kurung, kemudian yang bentuk akar ini yang kedua atau yang pangkat. Kemudian yang berikutnya itu kali, kali dan bagi, dan yang berikut tambah dan kurang. Oke, dari soal ini, apakah ada yang bisa mendapatkan jawabannya dalam jangka waktu 1 menit ya? Saya kasih waktu 1 menit. Silahkan.
Ups, maaf. Oke, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Halo, soal ini tingkat kesulitannya dari skala 1 sampai 10 itu di berapa untuk soal ini? Oke, skala 8 ya. Oke, Kasinta untuk Kasinta 10. Oke, ada yang lain lagi? Oke, 10 ya. Oke, ini saya balik pertanyaan. Apakah ada yang sudah menemukan jawaban ini? Mungkin yang latar belakangnya ilmu eksak? Kak Maria? Jangan cari di internet dulu ya. Pokoknya kita mencoba untuk menyelesaikan tanpa sumber dari manapun. Halo, apakah yang dari ilmu eksak sudah menemukan jawaban ini? Oke, jadi sebenarnya soal ini ada polanya. Oh, bentar, kita belum sampai sini. Oke, kita masih di sini ya. Soal ini ada polanya ya di dalamnya. Oke, ada yang sudah menemukan jawabannya 23. Kak Abigail. Halo Kak, Kak Abigail, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, selain Kak Abigail, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, dua orang ya menemukan jawabannya 23. Oke, saya balik pertanyaan lagi. Apakah soal ini perlu kita bahas atau mau lanjut ke sub yang terakhir, yaitu kecukupan data? Oke, kita bahas dulu. Ya, jadi soal ini kita balik ke yang tadi aturan PEMDAS, kita harus selesaikan yang tanda kurung terlebih dahulu. Selesaikan yang fokus yang tanda kurung yang ini. Ups. Tanda kurung kita selesaikan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 3 dikurangi akar 8 per akar 2. Ini akar 8 ini kita rubah untuk sederhanakan ya. Ke akar 2. Berarti ini 2 akar 2 per akar 2. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Berarti jawabannya 8
2 akar 2 dikurangi 2 akar 2 per akar 2 ini kita coret ya. Ini karena akar 2 dibagi akar 2 itu sama dengan 1. Berarti ini sisanya 2. 8 kurang 2 sama dengan 6. Berarti ini yang di dalam kurung ini kita dapat jawabannya 6. Apakah betul Kak? Siapa ya tadi? Jawabannya yang benar tadi. Kak Maria, apakah betul yang di dalam kurung ini hasilnya 6? Betul, Kak. Oke, betul. Jadi ini sebenarnya ini kalau kita mau pahami istilah matematikanya itu sebenarnya berpola. Yang angka-angka berentet-rentet ini sebenarnya ada polanya. Oke, sekarang ini karena yang tanda kurungnya kita sudah sederhanakan ya, dapat hasilnya 6. Yang kedua, kita selesaikan yang ada bentuk akar atau perpangkatan. Berarti yang kelompok kedua yang sini. Oke, 3 akar 36. Hasilnya berapa? Kita fokus yang bagian sini yang oke, 18 ya. 18, Kak. Oke, 18. 18 dikali 1 per akar 9. 1/3. Betul. 1/3. Kenapa? Karena akar 9 itu sama dengan 3. Makanya sebelum kita melangkah ke sini, saya bilang harus kepahami dulu konsepnya. Ini dia berkaitan dengan perpangkatan. Oke, kalau yang berikutnya ini dia 18 kurang 1/3 ya. Sekarang kita lihat yang bagian pernya yang ada di dalam apa ya, dalam istilahnya ada pembilang dan ada penyebut. Jadi pembilangnya kita sudah selesaikan 18 dikurangi 1/3. Kemudian yang penyebutnya itu 0,250. Jadi sekarang kita mau sederhanakan ya. Kita ini karena hasil ini pernya ini adalah bentuknya adalah desimal. Kita rubah ke misalnya pecahan misalnya. Kalau misalnya kita rubah ke pecahan, berarti dia jadinya 1/4. Oke, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok 1/4? Nah, 1/4 ini karena 0,250 ya. 250. Jadi 250 itu kita bisa 250 karena 3 angka di belakang koma, berarti kita per dengan 1000. Nah, 250 per 1000 itu kita sederhanakan dengan 1/4. Nah, 250 kalau kita mau sederhanakan itu pembilangnya kita bagi dengan 250 bagi 250 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 1000 dibagi dengan 250 hasilnya 4. Makanya kita rubah ke pecahan supaya gampang untuk kita selesaikan. Oke, sampai sini aman atau terlalu cepat? Aman, Kak. Oke, aman. Oke, sekarang kita mau menyelesaikan ya untuk bisa mendapatkannya. Caranya adalah Dibuat jadi bagi. Jadi dikali 4/1, Kak. ya betul. 18 kurang 1/3 dikali 4/1. Hasilnya dapat? Itu 18 kali 1/3, Kak. Bukan kurang 1/3. Kali, betul. Oke, 18 kali 1/3 berarti 18 bagi 3 sama dengan 6 ya. 6 kali 4 sama dengan 24. 4. Oke, berarti ini yang panjang ini kita sudah dapat 24. Oke, sekarang ini yang bagian di kelompok kedua ini sudah aman ya. Ini kita sudah sederhanakan dapat 24. Sekarang kita lihat yang bagian depannya lagi. Bagian depannya itu adalah akar 196 dikurangi 9. Kita lihat ada akar 196. Akar 196. Berapa hasilnya? 14. Oke, 14. 95. Oke, berarti 14 dikurangi 9 sama dengan 5. 5. 5 kurang Lima. 5. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 23. 23. 23. Ini 5 ditambah 24 dikurangi 6 sama dengan 23. Jadi ini ada soal-soal yang saya cantumkan di sini untuk bisa berlatih.
Kemudian yang berikutnya yaitu ya ini materi aritmatika sosial. Saya cantumkan saja rumus-rumusnya di dalam sini. Mau di screenshot atau nanti lihat saja di rekamannya. Ya, jadi ini adalah rumus-rumus dari aritmatika sosial. Ada banyak istilah di dalamnya, baik itu ada untung, ada rugi, presentasi untung, rugi, diskon, harga akhir, dan lain sebagainya. Oke, ini ada beberapa soal di dalamnya. Kita lanjut saja ke bagian yang berikut, yaitu eh, kecukupan data. Oke, karena waktunya sudah mau ini, habis, saya cepat-cepat saja. Oke, jadi ini ada aturan, ada kecukupan data. Aturannya itu adalah untuk bagian soal ini, kita tidak mencari hasil akhirnya, karena itu waktunya sangat sangat terbatas untuk mencari hasil akhirnya. Soal ini kita hanya diminta untuk mengecek apakah pernyataan satu dan pernyataan dua itu ketika kita mengecek itu menjawab pertanyaannya atau tidak. Jadi cukup mengecek cukup atau tidak, bukan menghitung hasil akhirnya. Oke, struktur soalnya itu yang pertama yaitu ada pertanyaan, kemudian ada pernyataan satu, dan ada pernyataan dua. Kemudian opsinya itu selalu sama. Itu opsinya dari A sampai E itu ya seperti ini. Kemudian pertanyaannya itu dibilang putuskan apakah pernyataan satu dan pernyataan dua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan atau tidak. Oke, aman sampai sini kita lanjut. Oke. Jadi kalau bisa untuk yang bagian kecukupan data ini sudah pahami ya konsep dari opsinya ini. Kalau yang A ini dia bilang pernyataan satu saja cukup, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Yang bagian B-nya dia bilang pernyataan dua saja cukup, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Kemudian yang bagian C-nya dia bilang dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Yang bagian D dia bilang salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang bagian E, pernyataan satu dan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini cara menyelesaikannya ini saya kasih tips di awal ya. Ini ya cara yang selalu saya gunakan untuk menyelesaikan soal modal seperti ini yang kecukupan data. Jadi kalau kita lihat soal itu kita cek pernyataan satu. Pernyataan satu ini cukup atau tidak? Kalau cukup, kita mencoba lihat yang pernyataan dua. Kalau pernyataan dua itu cukup, berarti jawabannya adalah D. Salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi ketika kita mengecek yang pernyataan satu, itu kita abaikan tahan yang pernyataan dua dulu ya. Ketika kita mau mengecek pernyataan dua, kita abaikan tahan yang pernyataan satu. Kalau misalnya satu-satunya pernyataan satu saja cukup, kemudian pernyataan dua saja cukup, berarti jawabannya itu adalah D. Berikutnya, bagaimana kasusnya jika kita sudah mencoba pernyataan satu cukup, tapi pernyataan dua tidak cukup? Berarti jawabannya adalah A. betul. Jawabannya adalah A. Oke, ini kasus berikutnya. Ketika kita sudah mencoba mengecek pernyataan satu tapi tidak cukup. Kemudian kalau tidak cukup, kita lanjut lagi pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan dua cukup, berarti jawabannya adalah B. B. Oke, B. bagaimana kasusnya ketika pernyataan satu tidak cukup, tapi ya pernyataan satu tidak cukup, kemudian pernyataan dua juga tidak cukup. Kalau misalnya dua-duanya tidak cukup, kita mencoba untuk menggabungkan kedua pernyataan tersebut secara bersama-sama. Oke, kalau kita menggabungkan kedua pernyataan secara bersama-sama dan jawabannya adalah cukup, berarti jawabannya adalah C. C. ketika kita sudah mencoba semua cara, baik itu mau pernyataan satu saja, atau pernyataan dua saja, atau mau gabungkan saja dan tidak cukup, berarti jawabannya adalah D. E. E. betul. Jadi ini adalah tips untuk menyelesaikan soal kecukupan data. Oke, yang perlu diketahui bahwa kecukupan data itu ada 9 soal. Kalau bisa itu ya pahami konsepnya, pahami tips ini untuk bisa menyelesaikan soal ya kecukupan data yang 9 soal karena itu lumayan loh. Satu soal itu poinnya 5. Kalau aljabar tadi itu materinya itu sangat luas untuk dipelajari. Oke, ini ada strategi ketika saya melatih. Jadi teman-teman saya juga
terus belajar ya untuk bisa ya terus belajar karena ilmu itu kalau ya seperti parang ya dan batu asa, kalau kita semakin diasah berarti itu parangnya akan semakin tajam. Kalau kita tinggalkan juga pasti akan lupa materinya. Jadi setelah saya melatih soal kecukupan data ini, saya menemukan ada ya pola ya, ada one, two, together, each, and known. Maksudnya apa? Kalau misalnya ya ini ada pola satu dua together ya maksudnya pola satu saja atau dua saja kemudian bisa sama-sama atau salah satu atau tidak semuanya. Jadi itu ya polanya itu is two together is a noun. Jadi ya ini adalah strategi untuk bisa memahami opsinya. Kemudian ini ada beberapa langkah untuk bisa ya memahami materi penelaran ya sorry kecukupan data itu. Yang pertama itu hafalkan opsi jawabannya terlebih dahulu. Jadi kalau bisa itu apa ya pahami konsep dari opsinya. Kemudian perhatikan informasi yang diberikan, apa yang ditanyakan. Jadi informasi apa yang diberikan, kemudian apa yang ditanyakan. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan satu dan ada pernyataan dua. Kemudian yang ketiga itu coba jawablah pertanyaan tanpa informasi satu dan dua. Oke. Jadi ini kalau misalnya yang ketiga ini coba lihat dari informasi yang diberikan. Apakah informasi yang diberikan tanpa kedua pernyataan itu jawabannya ada atau tidak? Coba kemudian yang keempat, identifikasi kekurangan informasinya apa? Dia harus tampil informasi apa dulu supaya dia bisa mendapatkan jawabannya. Kemudian yang berikutnya itu uji satu pernyataan saja. Apakah jawabannya ditemukan atau tidak? Kalau tidak, coba lagi uji yang pernyataan kedua. Apakah jawabannya ditemukan atau tidak? Ataukah yang terakhir yaitu perlukah untuk menggabungkan kedua pernyataan itu secara bersama-sama atau tidak? Jadi seperti itu. Untuk yang kecukupan data. Oke, ini kasusnya seperti ini. Pada kasus satu itu, ya ini materinya aljabar dan aritmatika. Oke, ini yang perlu diketahui bahwa di dalam soal kecukupan data, itu materinya itu luas ya. Dan yang tadi itu dia akan ada singgung tentang aljabar dan aritmatika, atau disinggung tentang statistik, atau disinggung tentang geometri. Ya, disinggung tentang geometri. Kalau sejauh ini saya lupa ya, tidak ada trigonometri dan kalkulus. Tidak, tidak bukan itu. Cuman ya dia akan berkaitan dengan aljabar, geometri, trigonometri. Jadi ini masuknya soal bentuk seperti ini dia masuk ke cakupan materi aljabar dan aritmatika. Soal ini berapakah nilai X tambah Y jika pernyataan yang pertama diketahui X kurang Y ini sama dengan 3. Kemudian pernyataan yang kedua diketahui X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 9. Nah opsinya ini selalu sama ya. Yang ini opsinya semua sama. Putuskan apakah pernyataan satu atau pernyataan dua cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaannya. Ya ini. Oke, tadi sudah screenshot ya yang opsi-opsinya. Kalau misalnya seperti ini jawaban yang benar apa? A, B, C, D, atau E? Oke, berarti Kak Yuven sudah screenshot. Ini silahkan lihat opsinya dari pertanyaan ini. Oke, apakah ada yang bisa menebak jawabannya? Oke, belum ada. Kita waktu sudah habis loh. Oke, Kak Alfonsa, jawabannya E. Berarti jawaban E itu pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, apakah ada jawaban lain? Oke, dua-duanya tidak cukup. D, Kak. Mohon maaf, apa Kak? C. Oke, Kak siapa ya? Dengan Kak siapa ini? Bentar saya lihat. Kak Gata ya? Abigail, Kak. Oh, Kak Abigail. Oke, Kak Abigail C. Kak Alfonsa E. Apakah ada jawaban lain?
Oke, karena waktu sudah mau habis, ya sudah habis sih sebenarnya. Langsung saja. Oke, kita lihat uji pernyataan satu saja dia tidak cukup karena kita mencari nilai X dan Y. X dan Y kita baikkan yang pernyataan dua, kita mencoba pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, berapakah nilai X tambah Y? Ketika pernyataan pertama diketahui X kurang Y sama dengan 3. Kalau pernyataan satu saja dia tidak cukup. Kenapa? Karena nilai Y-nya itu belum diketahui dengan pasti. Nilai X dan Y itu belum diketahui dengan pasti. Dia bilang X kurang Y sama dengan 3. Kalau begitu saja ya bagaimana kita mau mencari tahu nilai salah satu variabel yang belum diketahui? Berarti pernyataan satu saja dia tidak cukup. Oke, bagaimana dengan pernyataan dua? Kalau kita mau mencoba untuk menyelesaikan pernyataan yang kedua, karena kalau kita mau abaikan pernyataan yang pertama ya, dan kita fokus ke pernyataan yang kedua saja, X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 9. Kalau diketahui seperti ini, kita tidak bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Berarti tidak cukup untuk menyelesaikan soal tersebut. Untuk menjawab pertanyaannya, bagaimana kita menguji kedua secara bersamaan? Kalau kita mau menggabungkan kedua pernyataan satu, kedua pernyataan tersebut, baik itu mau pernyataan satu atau pernyataan dua, dia itu akan memenuhi syarat. Karena dia sudah diketahui ya bahwa dia X kurang Y sama dengan 3. Kalau X kurang Y sama dengan 3, kita substitusikan nilai X kurang Y sama dengan 3 ke yang ya ini kita faktorkan ya, X kuadrat kurang Y kuadrat, ini kita faktorkan dia bisa jadinya X tambah Y dikali dengan X kurang Y. Jadi kita mensubstitusikan atau menggantikan nilai X kurang Y ini dengan 3, berarti kita akan mendapatkan nilai X tambah Y yaitu sama dengan 3. Berarti C-nya cukup. Aman untuk soal ini? Aman, Kak. Oke. Ya, jadi itu kira-kira ya penjelasan soal terkait kecukupan data. Ini saya lanjut lagi satu soal. Soal yang kedua, dia bilang, berapakah luas dari lingkaran B? Ini misalnya adalah lingkaran B. Pernyataan yang pertama, lingkaran B memiliki panjang jari-jari 5 cm. Kemudian pernyataan yang kedua, keliling dari lingkaran B adalah 10 pi cm. Oke. Ini kalau mau konsep untuk menyelesaikan ini, kita harus mengingat yang pernyataan pertama, itu kita harus mengingat rumus dari lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kan pi-nya itu ya sudah ada dua nilai ya, baik itu 22 pecahannya yaitu 22/7. Kalau bilangan desimalnya itu ya 3,14. Ini sudah nilai ketetapan yang untuk nilai pi. R-nya sudah diketahui 5. Berarti kalau pernyataan A saja itu dapat hasilnya atau tidak? Dapat. Oke, betul. Pernyataan satu saja cukup. Bagaimana Cukup. pernyataan yang kedua? Kita abaikan pernyataan. Pernyataan yang pertama kita fokus ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua dia bilang keliling dari lingkaran B adalah 10 pi cm. Oke, ini kelilingnya loh. Kelilingnya sudah diketahui sama dengan 10. Oke, apakah ketika keliling dari lingkaran B adalah 10 cm, bisakah kita mendapatkan luas lingkarannya? Ini kelilingnya. Kalau dia keliling berarti dia tanya bagian sini. Belum, Kak, karena jari-jarinya belum. Tidak. 3. Cukup tidak? Oke, yang sekarang kita harus tahu rumus dari keliling lingkaran apa? 2 PR. Kayaknya bisa, Kak, kalau kita buat persamaan kiri dan kanan. Oke, betul. Persamaan kiri dan kanan. Karena sudah tahu ya nilai K-nya yaitu 10. Nilai K 10. Jadi 10 sama dengan 2 PR. Berarti 2 PR. Berarti akan dapat ya hasilnya. Iya, Kak, bisa. Oke, bisa. Kita tidak perlu untuk mencari tahu bahwa
hasilnya berapa, tapi ya intinya kan yang belum diketahui. Oke, kita lanjut. Ini K sama dengan 2πr. Karena K-nya sama dengan 10 dan Pi-nya itu ya kita mau terserah kita mau pakai yang bagian pecahannya yaitu 22/7 atau yang bagian desimalnya yaitu 3,14. Ini yang tidak yang belum diketahui ini hanya nilai R saja. Berarti cukup dong untuk kita mencari nilai R-nya. Berarti ya cukupnya gitu untuk mendapat nilai R. Setelah kita mendapat nilai R, kita akan bisa mencari luas lingkarannya. Berarti jawabannya yang mana nih Kak opsinya? Ini kalau D. kasus seperti ini masuknya D. D-nya apa? Satu saja bisa, Kak. Oke, Percontohan satu saja sudah bisa. oke betul. Terima kasih Kak. Ya betul. Jadi kasus seperti ini jawabannya adalah D. Dia salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Sampai sini aman ya untuk konsep kecukupan data? Aman, Kak. Oke. Kalau aman, saya karena waktu kita sudah sehabis dan saya tidak ada energi lagi karena saya sudah aktivitas dari jam 8 pagi dan ini sudah jam 8 malam, saya sudah aktivitas 12 jam dan mungkin ini saya akan kasih saja ya untuk soal-soalnya screenshot dulu. Silahkan selesai kerjakan dan ya mau diskusi soal apapun saja, saya bersedia untuk bisa ya membantu untuk penelaran kuantitatif. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oh iya, ini 1 menit dulu untuk yang bagian pemecahan masalah. Sebentar ya. Oke, ya ini tips dan trik untuk menyelesaikan soal kecukupan data. Yang pertama itu hafalkan opsi A, E, A sampai E atau ya pahami konsepnya. Kemudian yaitu kalau dasar itu gunakan formula yang tadi, one, two, together, each or none. And ya sorry maaf, 3 aturan emasnya itu jangan mencari jawaban sampai akhir, tapi hindari asumsi pribadi. Kemudian yang keempat yaitu manajemen waktu dan ketenangan. Oke, yang berikutnya itu tentang sorry, pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini dia itu ada 2 pilar analisis. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini ada dipahami melalui 2 cara berpikir. Yang pertama yaitu melalui ya pilar kuantitatif dan yang kedua yaitu tentang kualitatif. Jadi untuk soal pemecahan masalah dia mengcombine antara data dan teks. Jadi dan teksnya panjang, kemudian dia akan mencantumkan dengan data, datanya baik itu mau bentuk tabel kah, atau mau bentuk diagram kah, baik itu mau diagram garis, diagram batang, atau pie chart, diagram lingkaran. Jadi semua soalnya itu dia akan cantumkan semua, ya dia akan combine dengan salah satu data, kemudian dia akan fokus ke pertanyaannya. Oke, itu saja. Dan ini kalau misalnya mau bertanya, kontak saya saja, ini nomor WA saya. Kemudian ini IG saya untuk ya bahas tentang apapun tentang matematika, karena saya sangat suka matematika. Dan terkadang saya ya bahas soal di, ya bahas soal bakat skolastik atau TBK atau sesuatu soal yang berkaitan dengan matematika. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kakak-kakak, teman-teman semuanya sukses untuk tes bakat skolastik di batch ini.